Ya, baik. Untuk pada kesempatan kali ini, mohon izin dokter, jurnal yang sedikit saya review terkait ventriculoperitoneal shunt complication, local study at Kina University Hospital, retrospective study. Ini salah satu rumah sakit yang berada di Mesir. Baik, untuk sebagai pendahuluan, eh, hidrosefalus adalah suatu kondisi patologis di mana terjadi peningkatan tekanan intrakranial akibat pengumpulan cairan atau akumulasi cairan cerebrospinal pada sistem ventrikel yang normal. Nah, jadi eh, CSF atau cairan cerebrospinal atau cerebrospinal fluid dihasilkan di plexus choroid dengan jumlah produksi 500 hingga 700 mili per harinya. Ada juga sumber yang mengatakan 450 hingga 750 mililiter per harinya. Berhubungan dengan ruang subarachnoid melalui 3 foramina, nanti keluar cairan CSF tersebut. Terus sebagai ilmu tambahan bahwa Vipisan pertama kali ditemukan tahun 1908 oleh Kaus. Dan Vipisan merupakan benda asing dan rentan terhadap komplikasi, sehingga peneliti ingin meneliti tentang hal ini terkait Vipisan. Selanjutnya adalah aliran CSF. Jadi aliran CSF ini itu melalui diproduksi oleh 3 tempat. Yang pertama adalah ventricle lateral, selanjutnya adalah third ventricle dan fourth ventricle. Di ventricle lateral akan diproduksi pada bagian floornya atau bagian dasar. Sedangkan yang selanjutnya di ventricle ketiga akan dihasilkan oleh roof atau bagian atap dinding-dinding superior dari ventricle ketiga. Selanjutnya pada ventricle keempat itu akan dihasilkan oleh bagian anterior dari ventricle keempat. Selanjutnya aliran tadi dari lateral horn, dari ventricle lateral ke ventricle tertius melalui foramen Monro atau interventricular foramen melalui aqueductus mesencephaly dan masuk ke ventricle 4 dan akan dikeluarkan ke bagian subarachnoid space. Jadi secara garis besar sebenarnya cairan cerebrospinal itu terbagi atas 2 part. Yang pertama part interventricular dan part subarachnoid. Nah, jadi nanti keluar melalui 3 foramen, 2 melalui foramen lateral dan 1 melalui foramen yang bagian posterior atau foramen bagian median, yaitu foramen bagian sedangkan foramen lateralnya adalah foramen Luska. Nah, untuk jumlah cairan CSF tadi kurang lebih 500 sampai 700 mili per harinya yang terproduksi, tetapi jumlah CSF normal sebenarnya pada sistem ventrikular kita adalah 150 cc, di mana pembagiannya adalah 20% sampai 25% berada di bagian interventrikular dan sekitar 80% itu berada di area subarachnoid space. Jadi kalau kita kalkulasi sekitar 20 sampai 25 cc berada di dalam interventrikular dan sekitar 120 sampai 125 cc atau mililiter itu berada pada subarachnoid space. Nanti jumlah 500 sampai 700 itu adalah total turnover-nya 3 kali selama dalam sehari. Nah, selanjutnya kita sedikit terkait rectus abdominis muscle and rectus sheath. Jadi nanti selain akan dialirkan dari ventricle, ventriculoperitoneal shunt ini akan dialirkan ke arah cavum abdomen. Jadi ini sangat penting untuk kita ketahui bahwa lapisan abdomen kita bagi secara superior and inferior yang dibatasi oleh atau linea arcuata. Jadi untuk yang di atas linea semilunar atau linea arcuata itu untuk lapisannya kurang lebih hampir sama, tetapi nanti bedanya di aponeurosis dari otot-otot lateralnya. Untuk yang bagian superior dari linea arcuata atau linea semilunar itu mulai dari skin
Selanjutnya adalah superficial fascia atau fascia campers, atau misalnya lemak atau jaringan lemak. Selanjutnya adalah fascia scarpa atau deep fascia, di bawah langsung dari lemak dan di atas dari muscles. Selanjutnya adalah muscles-nya itu sendiri. Kalau bagian lateral terdiri atas 3, external oblique, internal oblique, sama transverse abdominis. Untuk bagian medial, nanti bagian anterior itu akan dilapisi oleh aponeurosis dari external oblique. Baru masuk ke rectus abdominis, dan di bagian profunda dari rectus abdominis adalah aponeurosis dari otot transversus abdominis. Nah, selanjutnya lapisan berikutnya adalah bagian fascia yang transversalis di bawah otot tadi, baru masuk ke jaringan lemak peritoneal, khususnya peritoneal parietal, dan masuk ke cavum peritoneum, dan pada organ akan ada peritoneum pars yang profunda atau pars visceral. Sedangkan perbedaannya tadi adalah antara di atas linea alba sama di bawah linea alba itu tadi aponeurotikanya. Aponeurotika dari otot-otot lateral tadi, kalau pada daerah di bawah dari arcuate line itu berada di bagian anterior dari rectus muscle. Nah, selanjutnya adalah aliran cairan peritoneum. Jadi aliran cairan peritoneum, sebenarnya cairan peritoneum ini untuk kisaran normal ada beberapa sumber yang mengatakan bahwa 50 sampai 100 ml dalam cavum abdomen kita. Fungsinya adalah untuk memberi melumasi organ-organ pencernaan, dan termasuk bagian dari untuk melindungi organ-organ pencernaan. Jadi ternyata untuk aliran cairan peritoneum ini dihasilkan oleh bagian peritoneum itu sendiri, baik itu peritoneum visceral maupun yang parietal. Peritoneum visceral maupun parietal nanti terdapat peritoneal capillaries. Peritoneal capillaries ini berasal dari 3 pembuluh darah utama yang memvaskularisasi pencernaan, yaitu berasal dari celiac terang, berasal dari superior mesenteric maupun inferior mesenteric artery. Jadi nanti akan beranastomosis pada bagian peritoneum ini, baik itu visceral maupun yang parietal. Nah, selanjutnya untuk vaskular ini sendiri nanti akan terjadi yang namanya transport cairan. Transport cairan ini akan melalui 3 pore model, 3 jenis pori-pori, 3 cara. Yang pertama itu FVT atau fluid. Jadi transportnya itu baik transport aktif maupun pasif dari bagian kapiler ini sendiri ke bagian cavum peritoneum melalui nanti mesotelial cell. Jadi akan menembus mesotelial cell. Baru nanti akan diserap melalui lymphatic cell maupun bagian peritoneal capillaries tadi. Jadi akan dihasilkan oleh peritoneal capillaries dan akan diserap kembali melalui lymphatic cells. Mohon maaf dokter, sedikit ada kendala. Ya. Ya, itu sedikit mengantar bahwa selanjutnya adalah klasifikasi hydrocephalus. Jadi secara umum sebenarnya hydrocephalus terdiri atas 2 klasifikasi, yaitu non-communicating maupun communicating. Tetapi ada sumber yang mengatakan juga bahwa terdapat hydrocephalus klasifikasi lainnya, contohnya hydrocephalus normal pressure dan lain-lain. Selanjutnya beberapa teknik pemasangan. Jadi sebelum lanjut, jadi untuk hydrocephalus tadi yang non-communicating berarti tidak adanya hubungan antara proses produksi di ventricle tadi dengan penyerapan di villi arachnoid di bagian superior dari atau di villi arachnoid, sehingga itu dikatakan hydrocephalus non-communicans. Sedangkan kalau hydrocephalus communicans adanya hubungan, tetapi entah antara produksi yang berlebih atau penyerapan yang kurang maksimal. Itu untuk etiologisnya. Selanjutnya, beberapa teknik pemasangan sisian internal dari organ ventrikular otak. Nah, sebenarnya ada banyak, ada ventriculocisternal, ventricular atrial yang ke jantung, ventricular sinus, ventriculopreola,
atau yang ke lapisan paru-paru, ventriculomediastinal, dan ventriculoperitoneal. Jadi kita spesifik untuk jurnal ini membahas ventriculoperitoneal. Nah, ini untuk sedikit gambaran terkait anatomi dari alat Vipician-nya. Jadi nanti ada kateter proksimal yang berada pada daerah proksimal atau daerah awal insersi di bagian otak. Selanjutnya adalah kateter distal dan juga adanya reservoir sebagai pumpingnya. Jadi tidak mengalir secara terus-menerus, tetapi ada bagian yang mengatur aliran dari cairan CSF tersebut. Selanjutnya diagnosis. Jadi HCP is Suggestion Aider. Jadi yang pertama, cara mendiagnosis untuk kasus-kasus seperti Vipician ini itu menggunakan pemeriksaan radiologi. Selain klinis, anamnesis maupun pemeriksaan fisik, kita untuk menegakkan diagnosis menggunakan CT scan dengan menilai yang pertama adalah temporal horns. Jadi temporal horns ini ketika lebih dari sama dengan 2 mm. Jadi temporal horns ini gambarannya adalah jarak antara dua temporal horns. Jadi gambarannya seperti ini. Nah, jadi selanjutnya kita bisa gunakan rasio dari FH atau jarak antara frontal horns dari sisi ke sisi dibandingkan atau dibagi dengan ID. Ini jarak antara intracranial space di sejajar dengan anterior horns. Baru kita, kalau didapatkan lebih dari 0,5, itu kita bisa mendiagnosis bahwa pasien ini menderita hidrocephalus. Sebenarnya ada beberapa sign lainnya. Salah satunya kita bisa lihat pada gambar bahwa ini namanya Mickey Mouse sign. Jadi tampakkan seperti wajah Mickey Mouse pada gambaran radiologis penampang koronal. Nah, selanjutnya terkait pembahasan di jurnal, di sini diperoleh bahwa anak-anak menunjukkan tingkat komplikasi SHAN yang paling tinggi dibandingkan orang dewasa pada usia 5 tahun. Dengan perbandingan 48/27% dengan nilai p-value, p-value-nya yaitu 0,0001. Jadi sangat bermakna. Selanjutnya metode yang digunakan adalah retrospective observational study. Jadi ini dilakukan selama 5 tahun dari tahun 2012 hingga tahun 2016 dengan jumlah pasien 205 dilakukan Vipician oleh neurosurgery di Rumah Sakit Universitas Kina itu di Mesir. Dengan menggunakan data lengkap, terutama bagian dari klinis, dan kita menganalisis menggunakan SPSS. Nah, ini manifestasi klinis pada bayi dan anak. Jadi yang paling tinggi kita dapat adalah bulging pada anterior fontanel. Selanjutnya rasa kantuk atau tidur pada si anak itu menjadi salah satu komplikasi. Terus adanya muntah pada anak itu sekitar 66,7%. Tetapi yang paling tinggi adalah bulging pada fontanel ini pada bagian proksimal. Sedangkan pada bagian distal itu ditemukan adanya swelling pada area distal tube. Jadi di bagian abdomen. Selanjutnya presentasi berdasarkan usia dan jenis kelamin. Dari 205 pasien ditemukan 30 pasien yang mengalami komplikasi, yaitu sekitar 14,6%. Nah, jadi kedua jenis kelamin ternyata diperoleh bahwa laki-laki itu banyak yang terjadi komplikasi, yaitu sekitar 73,3% atau sekitar 22 orang, sedangkan perempuan 8 orang atau 26,6%. Selanjutnya untuk laki-laki lebih banyak dibanding yang perempuan. Selanjutnya untuk insiden Vipician komplikasi yang berhubungan dengan tempat serta etiologi. Jadi dari 205 pasien yang dioperasi Vipician, 188 pasien dengan hidrocephalus kongenital. Ternyata paling banyak adalah gangguan-gangguan karena kongenital. 10 pasien pasca meningitis, 4 pasien perdarahan post pendarahan subarachnoid,
dan 3 pasien dengan hidrosefalus yang disebabkan oleh tumor atau hidrosefalus non-communicans. Ya, jadi secara komplikasi lebih kita spesifikkan bahwa ada 2 kategori, yang kateter proksimal dan reservoir itu pada bagian kranium atau kranial, untuk komplikasi yang berkaitan dengan kateter distal yang berhubungan dengan abdomen. Jadi kalau komplikasi yang terkait dengan proksimal, ini yang paling tinggi adalah di bagian proksimal dengan daerah reservoir alat tersebut, yaitu sekitar 50%, yaitu 15 pasien dari total 30 pasien. Selanjutnya untuk kateter distal. Nah, kateter distal ini yang paling tinggi yaitu bagian dari jumlahnya sama dengan yang kateter proksimal, yaitu 50% atau 15 pasien dari total 30 pasien, dengan adanya exposure skin overlaying the tube, itu ada 3 pasien atau 10%. Infeksi di sekitar tube distal itu 6,6% atau 2 pasien. Ada beberapa kasus nanti yang cukup unik, bahkan ada kebocoran CSF dari kateter. Ya, ini beberapa gambaran bahwa ditemukannya kateternya menembus dari daerah anus, dan juga adanya pembengkakan pada area di sekitar kateter distal. Selanjutnya, diskusi terkait jurnal ini adalah insiden komplikasi VVISan dilaporkan oleh sebagian besar peneliti menjadi sedikit lebih tinggi pada laki-laki dibandingkan perempuan dari studinya, yaitu 73,3% dari 30 yang mengalami komplikasi. Ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Abdul Muram et al. Itu jumlah 40 anak, 85% mengalami komplikasi pada laki-laki. Selanjutnya, ada juga yang menjelaskan bahwa kenapa komplikasi pada kulit anak lebih sering dibanding dewasa, karena adanya kerapuhan kulit tersebut. Sehingga komplikasi pada kulit lebih tinggi terjadi. Terus selanjutnya untuk di antara 30 pasien dioperasi oleh ventriculoperitoneal shunt, bayi dan anak mewakili 28%. Jadi gabungan antara bayi dan anak sampai 93,3%, sedangkan kalau dewasa hanya 6,6%. Jadi memang ini sesuai dengan jurnal-jurnal yang ada di sebelumnya, bahwa menjelaskan adanya kaitan dengan kongenital. Selanjutnya dulu pada neonatus, scalp infeksi adalah komplikasi umum yang terjadi dan VVISan akibat kerapuhan kulit tadi. Ya, dalam penelitian saat ini ada keuntungan dari pemasangan anterior VVISan. Jadi ditemukan bahwa pemasangan anterior VVISan itu memiliki keunggulan dibanding posterior VVISan. Jadi kalau untuk tercatat bahwa komplikasi cenderung lebih banyak pada occipitoparietal dibandingkan frontal. Secara lebih rinci, kejadian komplikasi dan occipitoparietal itu 10,4%, sedangkan pada frontal hanya 6%. Selanjutnya untuk komplikasi abdomen dari VVISan tidak jarang terjadi, dan penyebab utama kegagalan kateter distal. Selain tadi karena infeksinya. Jadi dalam studi ini intraabdominal pseudokis dilaporkan itu 6,6%, yang tadi terlihat seperti membengkak, dan kateter ekstra peritoneal itu 3,3% pada pasien. Sebagai kesimpulan, pemasangan VVISan secara rutin dilakukan oleh semua ahli bedah saraf. Perawatan dan tindakan pencegahan yang baik harus dilakukan selama penyisipan sistem shunt, mulai dari scrubbing hingga hindari komplikasi seperti infeksi. Meskipun ada komplikasi, VVISan tetap menjadi prosedur operasi utama dalam penata laksanaan hidrosefalus. Mohon izin dokter, terima kasih. Mohon koreksi dan arahan serta bimbingannya selalu. Selamat pagi. Oke, terima kasih ya. Hasilnya ini cukup panjang, tampil yang proksimal dan yang distal ya. Oke, yang lainnya silahkan bisa menanyakan dari teman-teman residen dan trainee untuk presentasi ini. Iya, silahkan. Silahkan dari trainee dan residen. Oke.
Oke, kalau untuk bedah digesti, kasus-kasus yang ekstrem memang tadi sudah ditunjukkan ya. Jadi ada yang avulsi, fistulasi masuk dalam rektum atau intestinal yang lain. Jadi itu sekarang melepas pasien dengan meningitis dan sebagainya pasca kematian. Salah satunya adalah kelainan di intraabdomen dan juga adanya avulsi ke sistema usus. Oke, itu yang perlu diperhatikan itu. Jadi yang infeksi intraabdomen, hati-hati kalau pasien-pasien nanti ada trauma, ada riwayat-riwayat apendisitis, kolelitiasis, dan divertikulitis, dan penyebab lain itu beresiko juga walaupun sudah ada valve-nya ya. Untuk komplikasi yang kaitan dengan abdomen tadi apa aja Mas? Mungkin bisa ditekankan sehingga bisa menjadi perhatian kita nanti. Atau kebalikannya, kalau ada pasien dengan intraabdomen diperkirakan bahwa abdominal shunt dan apa yang dilakukan, apakah dilakukan eksternalisasi dulu atau nanti dipindah ke pleura atau mana, mungkin bisa di-komen ini. Baik dokter, mohon izin dokter untuk beberapa komplikasi terkait dengan kateter distal atau di bagian abdomen dengan jumlah total itu diperoleh adalah 15 atau 50% dengan paparan kulit di atas infeksi atau infeksi bagian kulit itu sekitar 10% atau 3, untuk bagian infeksi di sekitar dari tube atau kateter distal itu 2. Selanjutnya adalah adanya akumulasi CSF di sekitar tube, itu ada 2 kasus. Terus kerusakan dari tube itu sekitar 2 kasus atau 6,6%. Terus untuk extrusion sampai atau menembus anus itu ada 2 kasus juga ditemukan. Terus adanya obstruction of by pseudokis, yaitu terbentuknya pseudokis sekitar 2 kasus yaitu 6,6%, sama extraperitoneal placement itu 2 kasus, sama adanya hidrokel. Jadi kasus-kasus seperti ini tentunya mohon izin dokter, yang kami pahami bahwa akan erat kaitannya dengan bedah digestif, jadi perlu untuk sama-sama diketahui agar kiranya nanti pada saat terjadinya kasus bisa sama-sama untuk di repair. Untuk di repair itu sendiri mohon izin dokter, saya belum sempat baca, cuma apakah memang ini akan di open atau tergantung dengan kasusnya nantinya, apakah cuma superficial atau sampai ke seperti tadi menembus sampai ke anus. Terima kasih dokter, mohon izin koreksinya. Ya, terima kasih ya. Jadi kalau selain shunting ke peritoneum, kemana aja Mas untuk drainase vepesan hidrosefalus? Hanya peritoneum atau di pleura? Selain shunting ke peritoneal dokter, ada yang ke sisternal, ada yang ke atrial atau ke bagian jantung, ada yang ke sinus, ada yang ke preular, cavum pleura, terus ada yang ke mediastinal space. Izin dokter, yang saya baca seperti demikian dokter. Ya, ini yang tapi dari jurnal yang saya baca dan saya bandingkan beberapa jurnal masih diutamakan ke bagian peritoneal. Mohon izin dokter, sempat saya juga mencari informasi apa hal yang mendasari. Salah satu mungkin yang sempat saya baca adalah komposisi dari cairan cerebrospinal dengan cairan peritoneum. Yang saya baca bahwa komposisi cairan cerebrospinal itu salah satunya adalah proteinnya, yaitu sekitar 3 gram per mililiter, kurang lebih sama dengan komposisi pada cairan peritoneal, yaitu 1-4 gram. Sehingga ini menjadi salah satu faktor bahwa ventriculoperitoneal shunt itu lebih disarankan. Izin dokter, mohon koreksinya. Oke, masih ada pertanyaan dari trainee dan residen? Oke, pertanyaan terakhir sebelum kita tutup. Kontraindikasi peritoneal shunt apa, Dek? Jadi kan kamu bisa milih sisternal, atrial, sinus, pleura, mediastinal. Nah, kapan kamu mempunyai kontraindikasi pemasangan di peritoneal?
dan kapan ada indikasi untuk memindahkan. Jadi kalau sudah dipasang ventriculoperitoneal itu dipindah ke tempat lain. Baik dokter. Mohon izin untuk beberapa kontraindikasi terkait pemasangan VP-shunt. Izin yang saya sempat ketahui adalah yang pertama, sempat jadi observer dokter melihat kakak-kakak di OK bahwa yang tidak boleh dilakukan adalah adanya infeksi cairan cerebrospinal, karena jangan sampai cairan cerebrospinal membawa atau mengantarkan infeksi ke bagian peritoneum. Yang kedua, adanya pendarahan di bagian intrakranial atau bagian sistem ventrikel di intrakranial, itu juga akan meningkatkan risiko infeksi. Selanjutnya adalah terjadinya begitupun infeksi sebaliknya pada bagian abdomen, itu tidak disarankan untuk pelaksanaan VP-shunt ini. Izin dokter, yang saya tahu demikian. Untuk yang selanjutnya, kapan di-repair untuk kasus-kasus VP-shunt itu ketika terjadinya komplikasi-komplikasi yang dianggap berat. Selanjutnya juga yang izin dokter sempat saya ketahui bahwa seiring pertambahannya umur, ketika anak-anak mungkin dipasangi alat VP-shunt, itu bisa untuk di-repair atau diganti alat VP-shunt-nya, karena misalkan seiring pertambahannya umur, tubuh si anak menjadi besar juga sehingga selangnya memendek, itu bisa untuk dilakukan pergantian VP-shunt. Sempat dari penjelasan Dr. Sudiharto yang kami dengar bahwa disarankannya bahwa tidak melebihi dari 10 cm. Ketika sudah lebih dari 10 cm, baru itu indikasi untuk penggantian VP-shunt-nya. Mohon koreksinya dokter, terima kasih. Oke, ini terakhir ya tadi. Jadi kalau ventriculoperitoneal shunt itu bermasalah, karena intraabdomen, ada beberapa pilihan yang pilih pertama setelah peritoneal apa? Izin dokter, ventriculoatrial, ventriculopleural. Iya, maksudnya pilihan mana? Jadi kalau suruh milih satu, mindah itu ya. Misalnya peritoneumnya adesi hebat pasca operasi, kemudian dia terjadi hidrosefalus di dewasa. Kan peritoneumnya intraperitoneal sudah nggak baik, jadi beresiko efektif. Kamu milih yang mana secara teori ya? Izin dokter, untuk membaca secara lebih rinci saya belum pernah, tetapi sempat bertanya sama kakak kelas, disarankannya ke ventriculopleural dokter. Mohon izin koreksi dokter. Oh ya, oke. Ya. Oke, terima kasih ya, bagus Jasa Husman ya. Jadi menambah pengetahuan kita bahwa terkadang dengan pemasangan itu kita harus tahu kalau itu di digesti, komplikasi apa dan apa yang dilakukan dari teman-teman, sehingga nanti kita memberikan komplikasi yang lanjut. Oke, terima kasih. Selamat pagi semua. Silahkan beraktivitas untuk hari ini. Mohon izin dokter. Ya. Mohon izin dokter, kalau boleh saya mau bertanya dokter. Boleh silakan. Silakan. Izin dokter, terkait insersi di bagian abdomen, apakah dari dokter ada saran lokasi maupun teknik yang sebaiknya dilakukan ketika pemasangan VP-shunt dokter? Mohon maaf sebelumnya dokter. Sebenarnya kalau lokasi ya, selama ini saya lihat di intraperitoneal kan lewat seputan itu ya, langsung masukkan ke intraperitoneal. Baik dokter. Terjadi appendicitis, akhirnya dikeluarkan dulu, dieksternisasi, kemudian rencananya dipindah ke pleura, seingat saya gitu. Terus ada juga yang langsung dipindah ke pleura. Jadi intinya di cavum abdomen tidak ada masalah, biasanya di dekat liver itu ya, di hipokondrium kanan. Itu ada salah satu pilihan di situ. Mungkin pengalaman dari Berdasara di mana ya? Intinya jangan sampai itu tertutup momentum dan sebagainya di daerah-daerah yang baik dokter. Terima kasih banyak dokter. Intinya tidak boleh tertutup oleh momentum dan sebagainya. Ya. Oke, mungkin ya, selamat pagi semuanya. Menurut pertemuan